Halo, jumpa lagi dengan saya Asafio. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang klasifikasi kota. Nah, tapi sebelum lanjut, please subscribe, like, dan komen channel saya supaya saya semakin termotivasi untuk membuat video-video yang lain. Baik, saya membuat tulisan mengenai, bukan tulisan, ide untuk membuat video tentang klasifikasi kota itu setelah saya baru pulang dari makan sarapan tadi. Kemudian saya melihat bagaimana tempat yang saya tinggali sekitar saya itu begitu ramai, sehingga saya berpikir kota Surabaya ini kira-kira masuk kategori kota yang seperti apa. Nah, ada beberapa pengklasifikasian, ada banyak sekali, dan saya hanya akan mencoba menjelaskan beberapa, mulai dari yang menurut Lewis Mumford, menurut Houston, menurut Taylor, dan juga menurut standar jumlah penduduk. Kita bahas yang pertama adalah berdasarkan jumlah penduduk. Secara umum, penduduk di Indonesia mengklasifikasikan secara umum negara Indonesia mengklasifikasikan kota menjadi beberapa berdasarkan jumlah penduduknya. Tapi perlu diingat bahwa apa yang saya jelaskan mungkin sedikit beda antar satu buku dengan buku yang lain, karena saya sini juga masih bingung ini kira-kira standar yang dipakai yang mana. Kebetulan akhirnya saya ambil keputusan, saya ambil buku tadi menurut e-book siapa ya, menurut salah satu buku itu aja. Jadi nanti kalau misalnya itu kalian membaca dari referensi lain dan sedikit beda, maka saya sarankan kalian mengikuti aja dari sumber kalian. Nah, berdasarkan jumlah penduduk akan terbagi menjadi satu, yaitu kota kecil. Ini kota kecil memiliki jumlah penduduk antara 20.000 hingga 100.000. Kemudian yang kedua adalah kota besar. Bukan kota besar, kota sedang. Kota sedang ini jumlah penduduknya 100.000 hingga 500.000. Nah, kemudian yang ketiga adalah kota besar. Kota besar itu jumlah penduduknya antara 500.000 hingga 1 juta. Kemudian ada lagi kota metropolitan, itu antara 1 juta hingga 5 juta. Sementara yang terakhir adalah kota megapolitan. Ini jumlah penduduknya lebih dari 5 juta. Nah, kalau dilihat dari klasifikasi ini, maka kota Surabaya jumlah penduduknya itu sekitar 3 juta. 3,1, 3,0, 2,9, sekitar itulah. Nah, ini berarti sudah masuk kategori kota metropolitan. Tinggal menunggu mungkin berapa tahun lagi, 10 atau 20 tahun lagi, sudah akan seperti Jakarta. Jakarta jumlah penduduknya hampir 10 juta. Itu sudah masuk kategori kota megapolitan. Nah, jadi dari tahap ini aja, bagi kalian yang mungkin tinggal di kota Semarang, kota Solo, kota Jogja, kota Madiun, kemudian kota Mojokerto, kalian bisa cek, oh jumlah penduduk di kota saya itu sekian ratus ribu. Berarti berdasarkan standar yang ada, maka masuk kota besar, masuk kota sedang. Karena apa? Di berbagai referensi atau surat kabar seringkali ditulis Surabaya, Jakarta itu adalah kota besar. Ya, itu untuk cara mudahnya. Tapi kalau kita mengacu pada standar yang ada, mereka sudah bukan lagi masuk kategori kota besar, tapi sudah kota metropolitan, kota megapolitan, termasuk Bandung, termasuk Medan, Semarang. Itu mereka semua adalah kota-kota metropolitan, sama seperti. Kemudian standar klasifikasi kota yang lain adalah menurut Lewis Mumford. Menurut Lewis Mumford ini ada 6 standar. Nah, apa saja? Yang pertama adalah tahap Eopolis. Tahap Eopolis itu tahap yang seperti apa? Tahap ini adalah tahap suatu desa yang sudah teratur, di mana mulai dari banyak hal mereka sudah bisa mengurus dirinya. Jadi kota yang bukan kota, desa yang sudah teratur ini sudah akan berproses untuk menjadi suatu kota. Nah, kemudian masuk ke tahap yang kedua adalah tahap polish. Tahap polish ini berarti tahap
suatu daerah yang sudah menjadi kota. Kalian bisa perhatikan kota-kota kecil itu mereka disebut kota, tetapi suasana agrarisnya itu masih sangat terasa. Nah, suasana agraris itu yang seperti apa sih? Satu, dilihat dari mungkin banyaknya wilayah pertaniannya yang masih terlihat dengan jelas. Kemudian yang kedua, kehidupan masyarakatnya. Jadi masyarakatnya itu kok disebut orang kota juga susah. Jadi mereka masih memiliki cara berpikir seperti orang desa. Nah, itu gaya hidup yang menjadi ciri khas dari tahap polis. Kemudian tahap yang ketiga adalah tahap metropolis. Tahap metropolis yang seperti apa? Tahap metropolis adalah suatu tahap kota yang menganut sistem industri, sehingga sebagian besar penduduknya itu bekerja di sektor industri dan jasa. Apakah berarti tidak ada pertanian? Masih ada. Sama seperti di Surabaya itu, kalau di daerah tertentu masih ada lahan pertaniannya, tapi ini tidak dominan dan tidak menjadi kegiatan utama dari masyarakat di kota tersebut. Nah, kemudian masuk ke tahap yang keempat, yaitu tahap megalopolis. Nah, kalau tahap megalopolis ini adalah tahap di mana setiap kota-kota metropolis tadi yang dekat itu bergabung menjadi satu wilayah yang dihubungkan dengan satu jaringan transportasi. Contoh paling gampang di Indonesia adalah kawasan Jabodetabek. Itu sudah masuk tahap megalopolis, karena antara Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi itu mereka saling terhubung dengan jaringan transportasi, dan mereka sendiri sudah masuk dalam kategori kota-kota metropolis. Nah, kita bisa sering melihat, mendengar bahwa orang-orang yang bekerja di Jakarta, rumahnya itu tidak di Jakarta, tapi di Bogor, di Tangerang, di Bekasi. Surabaya pun juga akan memiliki konsep yang sama yang dikenal dengan Gerbang Kertosusilo. Jadi itu wilayah megalopolis yang itu mencakup wilayah Gresik, Sidoarjo, Surabaya, Bangkalan, Pasuruan, dan juga Mojokerto. Itu akan menjadi satu kawasan megalopolis di masa yang akan datang. Nah, kemudian juga ada standarisasi produk. Jadi misalnya kalau kita membuat satu produk itu harus ada standar. Ini kayak halal tidak, itu baik atau tidak. Jadi intinya kalau kita mengeluarkan suatu produk itu akan mengikuti suatu aturan dari pemerintah. Misalnya apakah produk yang kita buat itu sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan atau tidak. Kalau tidak sesuai dengan standar, maka produk yang akan dijual itu akan ditolak atau dianggap ilegal, karena mungkin itu akan membahayakan. Misalnya kalau itu kebetulan kemarin saya baca tentang media sosial produk pemutih yang itu dilarang masuk ke POM karena ternyata secara standar produk ini mengandung bahan yang sangat berbahaya, sehingga di foto-foto yang beredar itu dia kayak ada jaringan parut belang-belang begitu. Nah, ini berarti tidak sesuai standar. Kemudian tahap berikutnya adalah tahap tiranopolis. Nah, tahap tiranopolis ini orang itu sudah mikirnya benar-benar materialistis. Sebenarnya di tahap metropolis dan juga megalopolis ini pola berpikir materialisme ini sudah terlihat, tetapi semakin terlihat nyata di tahap tiranopolis ini. Jadi orang-orang tuh misalnya kita berteman, kita berinteraksi, atau kita melihat segala sesuatu. Contohnya aja, kita misalnya untuk berteman aja, mungkin yang kita lihat adalah untung ruginya. Kita menilai suatu pertemanan apakah itu mendapatkan manfaat, benefit atau tidak. Jadi penilaian itu secara dasar materialis. Kita menganggap diri kita bahagia kalau kita tuh punya uang, bisa jalan-jalan ke luar negeri dan sebagainya. Nah, jadi segala sesuatu itu diukur dari material, dari materinya saja. Kemudian juga terjadi kekacauan secara
kekacauan secara sosial, kerawanan sosial. Ini misalnya kayak tingkat kemacetan yang sudah sangat parah sekali. Kemudian juga ada apalagi ya, tingkat kerawanan macet, kemudian tingkat kriminalnya itu parah sekali. Jadi mulai dari pencurian, pencopet itu parah sekali, dan pelayanan apa ya, semacam pelayanan sarana umum itu juga berkurang, kacau. Contoh paling gampang misalnya karena tingkat kemacetan dan masyarakatnya itu mungkin butuh sarana transportasi umum, tapi sarana transportasi umum ini tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang jumlahnya begitu besar. Nah, itu mengakibatkan kekacauan penggunaan sarana publik itu seperti itu. Dan kemudian juga sampai ke tahap yang ke-6, yaitu tahap metropolis. Tahap ini dicirikan dengan tahap kemunduran kota. Jadi kota itu sudah tidak layak untuk ditinggali. Masyarakatnya sudah berpikir, aduh ngapain saya tinggal di kota ini? Kota ini terlalu crowded, terlalu macet, polusinya tinggi sekali, tingkat kerawanannya tinggi sekali. Nah, bagi masyarakat tertentu, mereka akan berpindah ke wilayah atau kota-kota lain yang masih bisa memenuhi atau bisa menjaga kehidupan mereka. Itu seperti itu. Jadi tahap ini kota itu akan mengalami kemunduran. Penduduknya sudah akan mulai berpindah ke kota-kota atau wilayah yang lain. Nah, kemudian tahap klasifikasi kota yang ketiga adalah menurut Taylor. Tahap kota menurut Taylor ini akan dimulai dari tahap yang pertama, tahap awal atau tahap infantil. Pada tahap ini itu penduduknya itu nyampur antara kelompok orang kaya dan orang miskin, nyampur antara kawasan untuk perdagangan dengan permukiman dicampur jadi satu. Jadi intinya belum ada suatu kayak pengelompokan atau kawasan-kawasan, ini kawasan khusus A, khusus B, khusus C, itu belum ada sama sekali. Tapi begitu masuk ke tahap yang kedua, yaitu tahap muda atau disebut juga dengan tahap juvenil. Nah, pada tahap ini itu dicirikan sudah mulai ada pengelompokan toko-toko. Jadi kalau sebelumnya antara toko dengan rumah jadi satu, antara toko dan rumah itu malah satu rumah, jadi rumahnya juga dipakai untuk toko. Nah, ini mulai sudah ada kelompok. Oh, ini khusus area ruko-ruko gitu. Jadi sudah mulai terpisah. Tetapi tidak semuanya terpisah, tapi sudah mulai ada gejala pengelompokan terpisah. Begitu juga mulai dari kelompok yang sudah cukup kaya, kelompok kelas atas atau kelompok yang kelas menengah, begitu mereka juga mulai membentuk kelompok sendiri. Jadi mulai ada kompleks-kompleks perumahan. Nah, tapi kompleks perumahan ini itu belum begitu banyak. Jadi mereka masih nyampur jadi satu. Jadi sebagian masih nyampur, tapi mulai ada yang terpisah-pisah. Tapi kemudian yang kelompok yang ketiga adalah tahap dewasa, atau pada tahap ini dicirikan dengan pengelompokannya itu sudah sangat jelas sekali. Jadi kalau kalian masih ingat kayak di kota Surabaya misalnya, maka akan terlihat orang kalau tinggal di kawasan ini itu pasti orang dari kelas atas misalnya. Jadi itu kelihatan sekali kompleks pemukiman untuk orang-orang yang kaya, untuk kompleks kelas menengah dan kompleks kampung itu terpisah. Begitu juga dengan kompleks perdagangan, itu juga sudah ada sendiri-sendiri. Kawasan ruko perdagangan di satu tempat misalnya, ini daerah Ngagel kawasan perdagangannya ada. Ini di kawasan misalnya ruko mana lagi, kompleks ruko yang. Nah, itu kompleks-kompleks ruko yang untuk kegiatan ekonomi ini itu terlihat banyak sekali dan memang khusus untuk kegiatan perdagangan itu seperti itu, jasa. Dan yang terakhir adalah pada tahap tua. Nah, atau nama lainnya adalah tahap senil. Nah,
pada tahap senil ini dicirikan dengan pertumbuhan kota itu sudah berhenti. Nah, pertumbuhan kota yang sudah berhenti itu seperti apa? Jadi terjadi kemunduran kemunduran kualitas hidup dari masyarakatnya. Jadi penurunan masyarakatnya itu, kegiatan kehidupannya itu mengalami kemunduran kualitas, ya seperti itu. Nah, hal seperti ini sangat terlihat jelas di kawasan-kawasan industri. Jadi kemunduran yang seperti apa? Bisa jadi kemunduran di sini itu karena mungkin masyarakatnya itu, kotanya sudah terlalu macet, sudah terlalu crowded, sehingga dan juga mungkin tingkat polusinya juga sudah cukup besar, sehingga kota ini tidak bisa lagi berkembang dan mungkin akan mengakibatkan penduduknya untuk berpindah ke tempat yang lain. Nah, ini adalah tahap klasifikasi kota menurut Taylor. Dan yang terakhir adalah klasifikasi kota menurut Houston. Nah, menurut Houston ini ada 3 tahap. Yang pertama adalah tahap pembentukan inti kota. Pada tahap pembentukan inti kota atau Central Business District ini, maka mulai muncul pembangunan gedung-gedung yang digunakan sebagai kegiatan ekonomi. Dan pada umumnya gedung-gedung yang menjadi kegiatan ekonomi itu lokasinya selalu ada di pusat kota, di tengah kota. Itu ciri khas di kota manapun. Pusat kota pasti berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Kemudian yang kedua adalah stadium formatif. Pada stadium formatif ini, industri-industri yang besar sudah mulai berkembang dan juga teknologi sudah mulai masuk ke berbagai sektor. Sektor seperti apa? Mungkin di sektor pertanian, sektor perkebunan, seperti itu. Jadi berbagai sektor jasa atau apapun itu sudah mulai menggunakan teknologi, tapi tidak dalam jangka, tidak meluas ke semua area, ke semua penduduknya. Kemudian tahap yang ketiga adalah tahap modern. Nah, tahap modern ini, jadi kalau di tahap yang formatif itu, contoh paling nyata adalah di abad 19 mulai adanya revolusi industri. Maka di tahap modern ini itu dicirikan dengan masyarakatnya di kota, bukan di kota, di abad 20. Jadi dicirikan makin majunya teknologi, sarana transportasi, sehingga orang itu yang tidak lagi berpikir misalnya begini, orang yang saya itu rumahnya di daerah Ngagel, kerja saya di Kenjeran, itu mungkin bukan suatu masalah karena sarana transportasinya sudah sangat memadai. Jadi orang itu tidak harus tinggal dekat dengan tempat kerjanya, karena dengan sarana transportasi, bahkan sekarang komunikasi, orang itu kerja tidak harus datang ke kantor, tapi bisa jadi dia kerja di rumah, tapi dia kerja di depan laptop, komputer, HP, yang penting online, tidak harus datang ke kantor, nggak masalah. Jadi ngapain saya harus tinggal dekat dengan tempat pekerjaan saya? Atau dengan adanya sarana komunikasi dan adanya sarana transportasi yang sangat baik, saya tidak harus datang ke tempat kerja saya. Yang penting saya itu bisa menyelesaikan tugas saya dengan baik. Nah, ini adalah klasifikasi kota menurut beberapa sumber. Semoga kalian paham bagaimana. Sudah paham? Jika sudah, maka nanti silakan ikuti saya di video-video yang lain. Sampai jumpa.